Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya sampaikan tentang 6 langkah siap hadapi UKM CBD. Kira-kira semoga 6 langkah siap hadapi UKM CBD ini membuka pikiran teman-teman baik dari risk taker maupun yang retaker, mempermudah untuk mempelajari atau mempersiapkan diri menghadapi UKI CBD. 6 langkah yang saya terangkan adalah yang pertama adalah ubah pola pikir. Jadi ada 6 langkah yang mungkin bisa sebagai perubahan dalam belajar untuk menghadapi UKI. Ubah pola pikir, beli buku kumpulan soal, ikut bimbel, kemudian yang keempat record, yang kelima hadapi soal dengan cerdas, yang keenam adalah berdoa. Oke, kita akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama ada ubah pola pikir. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena ketika kita pikirannya adalah tujuan hasil, maka kita dihantui oleh kita nanti dulu sepanjang. Ini yang aku ubah pola pikir. Belajar untuk mengalahkan diri sendiri. Artinya apa? Artinya belajar itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi adalah belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Bagaimana sih? Apakah diri kita ini sudah mampu untuk mengerjakan? Kalau yang pernah gagal, kira-kira apa kesalahan saya? Kira-kira waktu apa yang ruang tepat untuk saya belajar? Ini adalah untuk mengubah pola pikir terlebih dahulu. Yang pertama harus ubah pola pikir. Kemudian yang kedua adalah beli buku kumpulan soal. Nah, ini penting. Beli buku kumpulan soal. Buku ini banyak sekali beredar di Tokopedia, banyak sekali beredar di internet. Teman-teman bisa beli macam-macam. Nggak usah semuanya dibeli, cukup satu aja buku yang terbaru, terutama yang terbaru. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk kita menambah wawasan. Oh, bentuknya soal itu seperti ini. Kira-kira soal untuk teknologi sediaan, kemudian untuk permasalahan gini, oh soalnya seperti ini. Ini yang perlu kalian baca. Selain buku adalah blueprint. Blueprint itu adalah sebatas mirip ring materi yang akan kita pelajari. Benar tidak menjamin 100% keluar. Kita tidak bisa menjamin 100% keluar dari soal-soal yang tersebar di internet. Tetapi minimal kita sudah terpapar. Kalau kita tidak terpapar, kemudian tidak ada persiapan, pasti kaget. Oh, ternyata soalnya seperti ini. Karena soalnya bentuk fitnya. Minimal lebih sering terpapar soal semakin siap mental. Semakin kita terpapar, berarti mental kita terbentuk. Yang kedua adalah beli buku kumpulan soal. Kemudian yang ketiga itu adalah ikut bimbingan belajar. Apa sih fungsi dari bimbingan belajar? Yang jelas untuk membuat motivasi, untuk dijadikan teman. Teman apa? Teman belajar. Karena di dalam bimbel pasti ada teman seperjuangan. Semakin banyak teman seperjuangan, berarti kita punya teman untuk belajar. Bimbel bisa diikuti baik internal maupun eksternal. Kalau internal ya lewat kampus teman-teman sendiri, biasanya setiap kampus punya trik dan trip sendiri. Kemudian lewat eksternal, kalau teman-teman ikut gabung di IG, itu akan menawarkan berbagai macam bentuk dari bimbingan belajar itu sendiri. Penting bimbingan belajar ini, baik internal maupun eksternal, supaya kita bisa mengukur, oh kemampuan teman-teman di luar sana itu sejauh mana sih, itu bisa diukur lewat bimbingan eksternal. Yang keempat adalah tryout UKAI. Kenapa harus tryout UKAI? Karena yang mendekati mirip soal untuk UKAI satu bulan ke depannya adalah ya ini tryout UKAI secara nasional. Jangan sampai teman-teman melewati dari tryout UKAI sendiri. Baik tryout internal, eksternal, dari luar, terutama tryout UKAI ini itu sangat penting. Apakah tryout UKAI ini sangat membantu? Sangat membantu. Apakah tryout UKAI ini sebagai jaminan nanti lulus? Belum tentu jaminan. Karena tryout UKAI itu fungsinya adalah untuk melihat kemampuan-kemampuan calon peserta UKAI. Dari panitia pusat itu bisa melihat kemampuan
peserta UKI ada dari tryout itu sendiri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan menghadapi ujian. Setelah tryout UKI, pastinya nanti ada UKI. Biasanya 1 sampai 2 bulan sebelum dilaksanakan UKI pasti ada tryout UKI. Yang kelima adalah hadapi soal dengan cerdas. Ini yang poin yang paling penting pada PPT ini. Poin kelima, hadapi soal dengan cerdas. Kita harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan timing. Waktu yang kita harus kejar. Karena waktunya hanya 200 menit. Ingat, satu soal 1 menit. Tipsnya bagaimana sih untuk mengejar atau mengerjakan soal secara cerdas? Yang pertama adalah jangan berambisi bisa mengerjakan semua soal. Jadi ketika kita bismillah, kita niatkan untuk pertama kali mengerjakan, jangan sampai berpikir saya akan mengerjakan 200 soal. Jangan. Karena ketika sampai berambisi untuk mengerjakan 200 soal, itu Anda sudah lelah. Sudah lelah artinya kita lupa bahwa cukup di atas NBL. Kita targetnya adalah cukup di atas NBL. Yang kedua, kerjakan soal kurang dari 1 menit. Kerjakan soal dari kurang 1 menit. Kalau kurang lebih dari 1 menit, segera skip atau segera tinggalkan. Yang ketiga, jangan terjebak soal perhitungan 3 langkah. Ketika kita mencoba hitung 1, 2, 3, kok tidak ketemu, ya jangan terus dikerjakan. Kita lewati. Yang keempat, dalam waktu 120 menit sudah membaca 200 soal. Ingat, kita harus membaca semuanya soal itu dalam waktu 120 menit. Bisa tidak bisa harus membaca soal 200 soal selama 200 menit. Fungsinya apa sih kita membaca soal itu selama 120 menit? Karena masih ada waktu 80 menit. Jadi 80 menit nanti, sisa 80 menit itu kita pakai 60 menit itu untuk mengulang kembali. 120 tambah 60, berarti 180. Masih ada waktu 20 menit. Nah, 20 menit ini fungsinya untuk mengacak soal. Jadi fokus kita adalah 120 menit untuk membaca semua soal. 120 menit untuk membaca soal, kemudian 60 menit untuk mengulangi, dan 20 menit adalah untuk mengacak soal. Jadi kita hanya waktu 20 soal untuk membaca. Yang kelima adalah target benar di atas NBL. Ini target kita, bukan mengerjakan semua soal. Target kita di atas NBL, kurang lebih 110 harus benar. Kalau teman-teman kurang dari 110, itu adalah akan cemas. Kira-kira tidak pede untuk bisa lulus. Kalau teman-teman yakin 110 itu sudah benar, berarti Anda adalah sudah siap lulus. Kemudian del history kalkulator. Jangan sampai kita lupa menghapus history kalkulator ketika mau menghitung. Ini tips bagi teman-teman, kalau kita menghitung perhitungan, maka kalkulator harus di del dari history. Supaya apa? Supaya hasilnya tidak mengecoh kalau kita salah ngeklik. Kemudian yang poin ke-7 adalah soal acak maksimal 20 menit. Soal acak maksimal 20 soal. Tadi 120 menit, 200 soal, kemudian 60 menit kita mengulang kembali, 20 menit kita acak pas, 200 menit kita menyelesaikan dari soal UKI. Yang keenam adalah berdoa. Berdoa ini adalah penting. Berdoa bisa mengubah takdir. Berdoa bisa dimulai dari awal kita mengerjakan sampai akhir kita mengerjakan. Supaya diberi apa? Diberi keajaiban, diberi kemudahan, supaya kita bisa lulus. Tidak ada yang tidak mungkin orang lain dapat lulus, begitu juga teman-teman calon apoteker. Apa yang bisa sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.